Artinya memang apabila The Fed akan menaikkan satu kali lagi seperti ekspektasi Anda, Bank Indonesia ini justru harus menaikkan suku bunga acuannya begitu? Ya, sebab kalau misalnya suku bunga acuan BI tidak naik dan ada tekanan terhadap rupiah, maka BI harus secara agresif intervensi di pasar falas, yaitu menggerus cadangan devisanya untuk intervensi, ya, membeli rupiah untuk menjual dolarnya. Nah, sampai kapan itu bisa terus terjadi? Nah, ini sesuatu yang tentunya akan dipertanyakan oleh pelaku pasar. Ya. Dan kalaupun BI harus menaikkan suku bunga acuannya sekali lagi, jika misalnya Fed Funds Rate naik, ya, dampaknya juga tidak akan terlalu negatif terhadap sektor real ya di Indonesia, karena kita juga pernah mengalami di mana suku bunga acuan Bank Indonesia itu di atas 7%, tapi pertumbuhan ekonomi masih di atas 6%. Ya. Baik, dampaknya tidak akan terlalu negatif kalau Bank Indonesia mengikuti dengan satu kenaikan lagi begitu. Tapi apakah dampaknya Iya, akan betul. terlalu negatif kalau Bank Indonesia ternyata tidak menaikkan sama sekali atau justru akan mempertahankan suku bunga acuannya Ya. dengan spread yang tadi Anda sampaikan ini mungkin yang tertipis dalam sejarah begitu sampai akhir Mhm. 2023 nanti? Nah, kembali lagi dengan aliran modal, arus modal dari luar negeri ke dalam negeri. Misalnya eh, Fed Funds Rate naik sekali lagi, lalu BI reverse repo tidak naik, selisihnya menjadi semakin tipis. Ya. Kemenarikan rupiah versus dolar itu semakin menipis. Ya. Namun pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik ya di 5%. Ya. Kedua atau ketiga tertinggi di G20, ya, di mana laba korporasi diperkirakan tetap akan naik pesat itu dibanding sektor korporasi di negara lainnya. Maka aliran modal dari luar negeri masuk ke Indonesia untuk membeli saham, ya. Dan itu akan memberi dampak offset yang positif bagi rupiah. Jadi ini banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Baik, kalau kita melihat data-data ekonomi saat ini, apakah ada urgensi Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga acuannya? Untuk saat ini urgensi tersebut tidak terlalu kelihatan, ya, karena BI juga masih bisa intervensi di pasar falas ya untuk memastikan bahwa rupiah kalaupun melemahnya tidak terlalu tajam dan bisa stabil di kisaran 15.000 per US dollar, ya. Risikonya itu akan timbul jika Fed Funds Rate itu naik, apalagi kalau naiknya dua kali lagi. Karena kalau Baik. misalnya Fed Funds Rate naik dua kali lagi, otomatis selisih suku bunga dolar versus rupiah itu menjadi nol. Baik, Pak Fauzi, artinya apabila ternyata data-data ekonomi ini bisa di-maintain hingga akhir tahun dan stabil, sebenarnya Bank Indonesia tidak perlu menaikkan suku bunga acuannya? Tidak perlu, betul. Yang penting aliran modal dari luar negeri yang masuk ke Indonesia bukan karena suku bunga itu tetap deras. Ya. Itu yang paling penting. Gimana caranya memastikan bahwa aliran modal dari luar negeri ke pasar saham, ke pasar private equity, bahkan direct investment itu tetap mengalir. Baik, apakah Anda punya kisaran atau batasan begitu di angka berapa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mungkin masih bisa dianggap stabil begitu hingga akhir 2023 untuk mencegah adanya guncangan apabila The Fed ini masih menaikkan dua kali lagi atau satu kali lagi suku bunganya? Saya rasa 4,8 sampai 5% itu adalah threshold, ya. Kembali lagi, karena pertumbuhan ekonomi Indonesia ini tetap nomor 2 atau nomor 3 di G20 setelah India, ya, dan mungkin China, ya, dan Indonesia dan China ini kan ibaratnya pertumbuhan ekonominya ini balapan, ya. Maka investor internasional tetap akan melihat Indonesia sebagai destinasi yang atraktif. Baik, bagaimana dengan pertumbuhan kredit perbankan? Karena kalau kita lihat ini kan juga OJK menduga akan ada pelemahan begitu di sepanjang 2023 ini. Apakah ini juga akan menjadi salah satu dari pertimbangan investor global? Kalau kita melihat pertumbuhan kredit ya kira-kira mungkin 8%-an, ya. Itu wajar saja kalau misalnya pertumbuhan ekonomi itu 5%, sementara inflasinya di 3%, maka pertumbuhan kredit kisaran 8% itu sesuatu yang normal, ya. Kalau misalnya pertumbuhan kredit itu jauh lebih lambat dibanding pertumbuhan ekonomi nominal, yaitu pertumbuhan ekonomi real ditambah inflasi, maka itu mengkhawatirkan.